Kondisi Anda, mental Anda, pikiran Anda adalah kondisi yang harus dijaga. Karena mental yang salah bisa membuat Anda miskin. Kita hari ini akan bahas 8 pola yang akan membuat Anda bertahan miskin. 8 pola ini adalah 8 pola penting yang perlu kita jaga bersama-sama kalau Anda ingin benar-benar dahsyat kesuksesan kekayaannya. Teman-teman, pola yang pertama adalah pola lingkungan. Kalau Anda miskin lingkungan, Anda tidak memiliki keinginan untuk keluar daripada lingkungan yang tidak mendukung Anda, tidak mendukung kesuksesan Anda akan tetap bertahan miskin. Charlie Tremendous Jones mengatakan, perbedaan orang sukses dengan orang yang tidak sukses hanya 2. Pergaulan dan pengetahuan. Kalau pergaulan Anda bagus, teman-teman Anda kaya raya, teman-teman Anda nggak usah kaya raya, minimal positif, Anda akan jadi orang kaya dan sukses. Yang kedua adalah pengetahuan yang Anda tambahkan dalam kehidupan Anda. Ada pepatah mengatakan, show me your friends, I'll show you your future. Anda tunjukin siapa teman-teman Anda, saya bisa kasih tunjuk nasib masa depan kamu akan seperti apa. Karena lingkungan mempengaruhi masa depan. Pola yang kedua adalah pola keyakinan. Banyak sekali orang yang miskin keyakinan. Miskin keyakinan artinya tidak memiliki keinginan untuk merubah persepsi dan keyakinan. Banyak sekali orang keyakinannya adalah saya terlalu miskin. Saya terlalu kecil, saya terlalu kurus, saya terlalu gemuk. Akhirnya tidak bisa berkembang. Akhirnya selalu berada pada posisi mudah menyerah. Nah, keyakinan Anda harus keyakinan yang kuat. Keyakinan Anda harus keyakinan yang dahsyat. Pepatah mengatakan, keyakinan sebiji jagung bisa geser gunung. Kalau Anda yakin banget, kalau Anda benar-benar punya keyakinan luar biasa, Anda bisa menggeser, bahkan menggerakkan bukit. Orang hebat di luar sana, walaupun masih miskin, mereka punya keyakinan untuk maju dan sukses. Dan keyakinan harus diperkaya. Anda tidak memperkaya keyakinan Anda akan tetap miskin dalam kehidupan nyata. Gimana cara Anda memperkaya keyakinan? Anda harus menanamkan dan mengenali kekuatan-kekuatan Anda. Misalnya, Anda tuliskan semua hal yang menurut Anda merupakan kekayaan Anda secara internal. Saya orang hebat, saya orang sukses, saya orang yang disiplin, saya orang yang maju, saya orang yang berguna, saya orang yang bertakwa, saya orang yang berakhlak mulia. Ini semua dituliskan dan diulang-ulang dibaca untuk mengingatkan Anda bahwa Anda punya keyakinan untuk menjadi orang hebat. Dengan demikian, hidup Anda berangsur-angsur akan tambah kaya. Yang ketiga adalah miskin tingkah laku. Banyak orang tidak pernah mengubah tingkah laku negatifnya. Banyak orang yang sudah dewasa, tingkah lakunya masih kayak anak-anak. Sudah belajar, tetapi tingkah lakunya masih sangat-sangat tidak dewasa. Miskin tingkah laku atau miskin sikap. Misalnya tidak sopan, miskin sikap seperti tidak menghargai orang, miskin sikap seperti tidak bersyukur. Ini adalah satu kemiskinan dari sebuah sikap. Nah, karyawan dinilai dari sikap, pengusaha dinilai dari sikap. Ya, adalah pengusaha yang sikapnya jelek,
Ada pengusaha yang sifatnya buruk, tetapi hidupnya juga nggak bahagia. Ada yang sikapnya negatif, tetapi ya akhirnya masuk penjara. So, sikap ini penting, sikap positif ini penting, sikap mental perilaku positif itu sangat penting. Karena sikap mental yang miskin menciptakan kekayaan Anda yang miskin juga. Yang keempat adalah miskin pujian. Bukan berarti Anda minta dipuji, tetapi Anda tidak boleh miskin pujian kepada orang lain. Coba deh bayangkan kalau ada orang yang atau istri Anda sudah dandan cantik-cantik, lalu kemudian saat mau pergi Anda ditanya, "Honey, how do I look?" Gimana? Terus Anda bilang, "Oh ya, biasa aja, lumayan." Ya, tidak memuji, tidak memberikan pujian, ini akan membuat kita menjadi orang yang miskin pujian. Anda punya karyawan Anda melakukan tindakan yang baik, lalu kemudian Anda tidak hargai. Karena ada orang-orang di mana mereka dibesarkan, maka muncullah kebiasaan tertentu. Misalnya contohnya, pada zaman dahulu saya pernah diajarin anak nggak boleh dipuji, nanti gede kepala. Orang tidak boleh dipuji, nanti hidungnya gede. Anak nggak boleh dipuji, nanti jadi sombong. Akhirnya kita menghambat pujian kepada orang yang layak mendapatkan pujian, gitu ya. Sehingga akhirnya Anda tidak memiliki generosity atau keinginan untuk menghargai. Karena ternyata semakin banyak pujian yang Anda berikan kepada orang, semakin Anda banyak menghargai orang, Anda akan semakin dihargai. Yang kelima adalah miskin pengalaman. Apa arti miskin pengalaman? Orang yang tidak mau melakukan uji coba, hanya paham teori, tidak paham kebijaksanaannya. Saya pernah dagang, saya pernah jualan door to door, saya pernah jualan di pasar, saya pernah jadi kondektur, saya pernah susah, saya pernah nggak punya ongkos kemana-kemana, ngikut bak terbuka. Jadi itu adalah suatu pengalaman. Nah, saya pernah rugi, saya pernah bangkrut, saya pernah mengalami beban hutang yang besar. Tetapi saya merasa itu adalah suatu pengalaman. Dan pengalaman itu makin kaya, makin bermanfaat. Itu yang membuat saya bisa membantu banyak pengusaha hari ini. Saya bisa membantu banyak pengusaha bagaimana caranya membuat strategi marketing yang efektif. Bagaimana cara mendesain strategi untuk karyawan lebih kompak. Bagaimana merancang aturan main supaya fokus pada produktivitas. Ini semua bukan didasari oleh teori, tetapi didasari oleh kesalahan. Dan kesalahan itu menjadi sebuah pengalaman. Pernah ada sebuah perusahaan dipimpin oleh seorang CEO yang tidak pernah gagal ketika memimpin sebuah bisnis. CEO ini kemudian ditanya, "Apa yang membuat kamu bisa menjadi seorang CEO hebat?" Dia katakan, "Perusahaan ini menjadi perusahaan hebat karena saya mengambil keputusan-keputusan yang tepat." Wah, masuk akal. Lalu ditanya lagi oleh wartawan, bagaimana cara kita membuat atau menciptakan keputusan-keputusan yang tepat? Dia mengatakan, kita harus banyak mengambil keputusan yang salah. Ternyata keputusan yang salah membuat Anda belajar. Dan ketika Anda belajar, Anda membuat keputusan-keputusan yang benar, akan membuat keputusan-keputusan yang benar ini menghasilkan. Sayangnya, antara sukses dan gagal itu satu paket. Nggak bisa dipisahkan. Yang keenam adalah miskin pengetahuan.
Orang-orang yang tidak mau belajar, orang-orang yang malas baca buku, orang-orang yang malas nonton video yang bermanfaat seperti ini akan mengalami yang namanya miskin pengetahuan. Miskin pengetahuan bukan hanya akan merugikan karena semua problem yang kita miliki, ya, semua kesalahan yang kita miliki diawali dari ketidaktahuan. Ya, ketidaktahuan kita mengakibatkan biaya yang besar. Ada seorang karyawan menyolok alat yang 110 volt. Alat ini harganya kira-kira 50 juta. Dicolokkan kepada listrik 220. Sudah jelas-jelas di dalam, batang colokannya itu bentuknya pipih. Ya, karena apa? Karena ini alat dari Amerika. Dibawa ke Indonesia, bentuknya pipih, harus pakai konverter, betul nggak ya? Harus pakai konverter, lalu dicolok ke listrik kita. Dia tidak tahu tentang listrik 110 dan 220. Ketika Anda masuk 110 ke 220 langsung terbakar. Ketidaktahuan menyebabkan kerugian 50 juta. As simple as that. So, semakin baik pengetahuan Anda, semakin banyak pengetahuan Anda akan membangun satu, self-confident yang bagus. Yang kedua, Anda akan menjadi orang yang berbobot. Dan yang ketiga adalah semua pengetahuan bisa jadi duit. Yang ketujuh adalah memiliki kemiskinan kebiasaan positif. So, ada dua jenis kebiasaan. Kebiasaan positif, kebiasaan negatif. Kebiasaan positif akan menghasilkan hal-hal yang baik. Kebiasaan negatif, nikmat di awal, rugi di belakang. Kebiasaan positif, capek di depan, enak di belakang. Nah, banyak orang yang lebih memilih enak di depan, nggak enak di belakang. Melihatnya jangka pendek. Sehingga kebiasaan positifnya minim. Kebiasaan positifnya miskin. Berapa banyak dari kita yang punya keinginan untuk sehat, tapi tidak punya kebiasaan olahraga? Berapa banyak dari kita yang ingin sehat, tetapi masih minum soft drink? Berapa banyak dari kita yang ingin sehat, tetapi masih merokok, minum obat-obatan, dan kemudian merusak tubuhnya sendiri? Nah, kalau kita punya kebiasaan positif, otomatis kebiasaan-kebiasaan positif menghasilkan energi positif. Energi positif menghasilkan kekayaan yang positif. Dan yang kedelapan adalah miskin berbagi. Teman-teman, berbagi itu tidak selalu harus uang loh. Berbagi itu adalah nature manusia. Berbagi adalah sebuah sikap, perilaku, mental attitude, di mana kita bisa memiliki kedekatan dengan orang dengan berbagi sebagian yang kita miliki. Pada suatu hari, saya pernah mengalami sebuah problem yang cukup serius di dalam bisnis. Waktu itu saya punya kira-kira 11 kartu kredit. 11 kartu kredit ini isinya adalah KTA, ya, kredit tanpa agunan. Isinya adalah seperti Easy Pay. Bukan cash advance, tetapi Easy Pay. Jadi Anda, kayak saya beli televisi, kredit, cicil. Atau ada tarik tunai tapi dengan bunga murah, gitu ya. Dipakai untuk beli emas misalnya. Saya ada opportunity bisnis. Kemudian saya pakai kartu kredit untuk bisnisnya gagal. Nanam cabenya gagal panen. Udah gitu orangnya kabur. Nanam ikan lele, kabur juga. Dan seterusnya. Pokoknya banyak sekali kejadian di mana investasi saya tuh nggak balik.
Nah, ini semua menggunakan hutang. Dan hutangnya gede banget. Gaji saya waktu itu paling cuma 6 juta. Hutang saya itu lebih dari 100 juta. Bayarnya gimana? Bayarnya gimana? Mentor saya bilang, Tom, kalau mau dapat uang, lu mesti keluar uang. Saya bilang, uang keluar udah banyak. Uang keluar udah banyak banget. Dan malah diambil orang, rugi. Itu bukan uang keluar, itu kebodohan. Itu kebodohan lu sendiri. Lu ngerti lele nggak? Enggak. Lu ngerti cabai nggak? Enggak. Lu petani bukan? Bukan. Terus tahu nggak cabai itu harga berapa? Nggak tahu. Ya itu bego-bego lu sendiri. Ya bilang ya oke lah. Jadi sekarang kamu harus melakukan satu hal yang penting. Namanya membagi, melepaskan sebagian yang kamu miliki. Jadi saya diajarkan untuk afirmasi. Afirmasinya apa? Merelakan sebagian yang saya miliki. Misalnya contohnya, saya melihat pengemis, meskipun saya keluar uang Rp1.000, tapi saya mengatakan kepada diri saya sedang belajar melepaskan sebagian dari yang saya miliki. Artinya saya melepas kemelekatan dalam hidup saya. Misalnya, saya mulai sharing tentang pengetahuan. Saya dalam hati mengatakan, saya hari ini akan sharing dan melepaskan sebagian dari yang saya miliki. Saya belajar melepaskan sebagian dari apa yang saya sudah miliki. Dan lama-lama saya kok merasa makin hari makin tenang, makin nyaman, makin luar biasa. Gaji saya 6 juta. Oke. Saya mendapatkan project jadi tour leader. Tiba-tiba tahun itu order tour leader banyak banget. Dan setiap kali bawa pulang tour, bawa duit lumayan. Bayangkan dalam 1 tahun 100 juta tuntas, lunas. Karena apa? Sering bawa tour, pulang bawa tour, bayar kartu kredit. Pulang bawa tour, bayar kartu kredit. Entah bagaimana. Waktu itu rezeki nomplok. Orang lain nggak bisa berangkat, saya bisa berangkat bawa tour. Dan hebatnya, ketika saya bawa tour, saya benar-benar fokus kepada pelayanan. Saya memberikan service yang terbaik kepada customer. Saya nggak mikirin bakal dapat tips atau enggak, customer bakal belanja apa enggak, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya saya fokus. Ternyata duit berdatangan luar biasa. Ini semua karena saya diajar untuk berbagi. Diajar untuk bersedekah. Sedekah yang simple, sedekah yang sederhana, tidak perlu harus bentuknya uang, bisa berbentuk ilmu, pengetahuan, waktu. Misalnya mama saya ingin ditemenin ke rumah sakit, saya bilang saya sedang berbagi, saya sedang belajar untuk membagi sebagian hal yang saya miliki, dan saya berbagi waktu. Ini semua manfaatnya luar biasa. Nah teman-teman, 8 poin ini adalah 8 hal sederhana yang bisa Anda lakukan dan bukan hal yang sulit. Kalau Anda mau menambah pengetahuan, Anda mau menambah pengalaman, you can do it. Dan ini adalah hal penting untuk menambah kekayaan Anda di masa depan.